Pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah. IHSG terkoreksi cukup dalam, nyaris 5%. Indeks harga saham gabungan masih belum pulih. Pada penutupan bursa saham sore ini, IHSG terpangkas 4,88% di posisi 7.922. Posisi penutupan perdagangan IHSG hari ini menjadi yang terlemah sejak 15 September tahun lalu. IHSG sempat menguat pada perdagangan Jumat kemarin setelah sebelumnya turun tajam dalam 2 hari perdagangan. Namun hari ini indeks kembali masuk ke zona merah. CEO Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Roslani, optimistis pasar modal akan kembali membaik. Pemerintah juga sudah melakukan pembicaraan kepada investor asing bahwa akan melakukan langkah percepatan perbaikan sektor keuangan dan pasar modal. Berikut pernyataan CEO Danantara, Rosan Roslani. Beberapa hal yang terjadi beberapa hari terakhir ini dan juga sudah ditindaklanjuti secara responsif dengan positif. Saya meyakini market akan penerimaannya akan positif juga, karena saya pun berbicara dalam dua hari terakhir ini dengan para investor luar. Responnya mereka juga memahami, mengerti, dan mereka memberikan sinyal yang positif karena beberapa reform yang akan dilakukan ini mereka juga sudah mendengar, karena ada di beberapa media yang mereka apresiasi adalah salah satunya adalah peningkatan floating. Ya, banyak pihak ini meyakini ada satu harapan yang baik, Pak Rian, dengan apa yang terjadi di pasar modal Indonesia. Apakah keyakinan ini juga yang dimiliki oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melihat arah ekonomi Indonesia ke depan? Begini, di ekonomi itu ada namanya teori harapan rasional. Gimana Jadi itu, harapan dibuat supaya bisa rasionalisasi. Jadi wajar-wajar aja. Nah, tapi hemat saya kalau tanya tadi betul juga, apa yang harus dilakukan? Nomor satu, saya sepakat dengan Pak Joshua tadi, tata kelola pasar modal. Jadi saran saya untuk memperkuat Pak Presiden punya solusi adalah pertama mengganti CEO-nya. Kedua, menciptakan sebuah institusi baru di situ yang kayak watchdog-nya. Jadi ada istilah who guard the guard gitu loh. Supaya apa? Karena kita nggak cukup hanya mengganti aja bukan kepercayaan. Lemahnya kepercayaan pada pasar modal ini sudah begitu akut. Contohnya apa? Tadi sudah berapa hari masih segitu aja gitu loh. Jadi problem belum selesai. Jadi saran saya, dulu ini saya contohnya. Dulu waktu Pak Tanri Abeng jadi Menteri BUMN, untuk membuat ini governnya jalan, maka dibuat namanya Komite Kebijakan Publik. Itu mengawasi menteri itu di luar, independen betul dia, dan bukan dia struktural. Itu ada Pak Sultan Hamengkubuwono 10, kemudian Pak SBY, Didi Rahbini, 9 orang. Jadi ini kita perlu 9 orang yang ngawasin, dirutnya BI. Kenapa? Ini penyakitnya parah. Trust ini, dan karena agak berat kalau bilang peranggan, karena agak berat, maka rata investor internasional di sini itu isinya trader, bukan investor. Dan istilah bahwa kita itu punya threshold 7% ke bawah, 7% ke bawah, itu bukan karena apa, tapi karena banyak yang namanya pelaku pasar modal nggak laku sahamnya, dibeli sendiri, jadi jero minum jero, habislah dia. Artinya pada waktu masuk nggak dapat seleksi yang bagus. Kedua, nggak ditata, nggak dikelola sama otoritasnya. Jadi yang jadi masalah memang otoritas pasar modal kita ini berat. Dan Pak Prabowo betul, pasar modal itu indikator kekuatan ekonomi Indonesia. Kenapa? Indikator itu kalau kita sakit panas, yang dihitung ketiak kita pakai termometer. Jadi itu ketiaknya kita. Jadi kalau kita panas nggak usah ketiak, jidat, nggak usah semuanya, tapi itu aja. Jadi kalau pasar modal kita sembuh, maka artinya kita baik. Saya setuju tadi. Kita tiba-tiba masuk jadi kelompok di bawah tadi kan. Apa namanya istilahnya itu? Frontier. Nggak fair lah gitu. Tapi untuk ke situ kita nggak boleh marah-marah. Dan saya kira MSCI kalau ngomong sopan-sopan pasti itu nggak ada keras. Tetapi tolong bicarakan di balik itu ada apa sih? Di hitungan saya, hipotesis saya, masalah begitu berat. Karena kalau nggak berat, nggak sampai suspend. Dan nanti MSCI ambil untung, ya udah lazim lah. Tapi yang penting bagaimana step dari Presiden untuk mengganti CEO tadi. Kita perkuat dengan namanya pendekatan tambahan kelembagaan. Berapa lama dia kerja? Yang nggak usah selamanya, mungkin 2 tahun, 3 tahun. Tapi orang-orang ini nomor satu jelas integritasnya, nggak punya sampah semodel. Pokoknya bukan pemain, bukan orang Kadin juga.
Karena apa? Kalau itu pasti jadi dia betul-betul orang yang pure. Waktu kita minta Pak Sultan, beliau bukan siapa-siapa di Indonesia. Okay. Jadi betul-betul ada tim yang membantu, bukan menghasil, membantu memastikan. Karena saya yakin direktur yang baru pasti bagus lah. Tapi dia nggak bisa kerja sendiri karena ekosistem. Baik, nah, Pak tim Rian. ini membantu mengatakan. Dengan cara itu maka harapan rasional presiden pasti jalan. Oke, itu harapan rasional dari presiden. Upayanya seperti apa sudah dijelaskan Pak Rian. Tadi CEO Danantara juga sudah menyampaikan Bang Jo melakukan komunikasi dengan investor asing, termasuk juga siap memborong saham-saham. Ini efeknya kepada pasar saham akan seperti apa? Iya, kalau kami melihatnya sih ini dampaknya positif ya, karena kan Danantara juga diharapkan menjadi liquidity provider ya di pasar modal. Dan ini tentunya menjadi komitmen penting sekali memberikan confidence ya kepada para investor, khususnya tadi agar para investor domestik dan khususnya yang retail ya. Artinya jangan sampai nanti dengan koreksi yang tajam ini artinya menjadi discouragement ya, artinya jadi ketakutan para investor domestiknya dan khususnya retail, artinya antipati, sehingga artinya ini memberikan harapan bahwa kembali lagi karena dan juga ditambah di selain itu pun juga memang ada arahan juga misalkan seperti dana pensiun ataupun BPJS ya kan, kepemilikan sahamnya pun juga bisa di-upsize gitu ya menjadi 20%. Tentunya ini pun juga memberikan kepastian bahwa potensi untuk aset manajemen untuk masuk ke pasar saham, pasar modal pun juga akan bisa meningkat, sehingga ini bisa membatasi tadi koreksi yang disebabkan oleh keluarnya dana asing ya. Karena kita juga perlu mengingat juga bahwa koreksi ini juga salah satunya terjadi oleh keluarnya dana asing karena tadi freeze ya, karena weighting yang Indonesia mungkin bisa diturunkan tapi kan masih di freeze ya, artinya bisa diturunkan ataupun tadi dievaluasi bisa diturunkan ke frontier. Tapi harapannya tidak sampai segitunya, tapi kita berharap tadi bahwa Pak Rosan juga sudah mengatakan bahwa Danantara siap, artinya tentunya dalam hal ini dari akumulasi modal yang ada saat ini tentunya ini untuk ditempatkan ke saham-saham BUMN khususnya tentunya agar tadi bisa mengungkit lagi kepercayaan investor ya. Oke, Bang Jo, berapa lama kemudian sehingga dana-dana asing ini bisa kembali percaya, bisa kembali memberikan dana segarnya? Ya, kita berharap kan komitmen dari otoritas dan juga bursa adalah kalau tidak salah ya mungkin harapannya sebelum Mei ya. Sebelum Mei bahwa sudah terjadi tadi kan 8 percepatan reformasi ini dinyatakan gitu ya, karena dengan reformasi ini tentunya keterbukaan informasi tadi, kepemilikan sahamnya, lalu juga free float ini dipercepat ya, karena kan mungkin kalau kita melihat memang cukup banyak ya saham-saham emiten-emiten yang mungkin kepemilikannya masih free floatnya masih di bawah 7,5% gitu ya, makanya ini pun juga dalam rangka untuk pendalaman pasar juga sebenarnya is a good thing untuk Indonesia ya, untuk pasar modal kita. Jadi artinya saya tetap melihat bahwa kalau semuanya itu dinyatakan baik dan juga tadi governance-nya terus ditunjukkan dari pemimpin OJK dan juga pimpinan di bursa, tentunya confidence itu akan bangkit ya, dan tentunya tadi bagaimana kita penguatan investor-investor domestik kita diperkuat lagi, dan juga tadi penguatan pengawasan, penguatan koordinasi antara bursa dan OJK ditingkatkan lagi, transparansi, tata kelola, keterbukaan informasi. Saya pikir itu masalahnya concernnya MSCI seperti itu ya, karena tadi ada saham-saham yang mungkin performance labanya mungkin tidak seberapa, tapi kenaikan sahamnya, harga sahamnya signifikan sekali. Jadi makanya ini mungkin harus kita lihat bahwa ini for the sake of goodness dari pasar modal Indonesia. Oke, Pak Rian, ini ada harapan, optimisme sebelum Maret pasar hijau kembali nih Pak. Prasyaratnya apa selain pengawasan Pak Rian? Begini, saya mau cerita masalah 98 ketika saya di Kementerian BUMN ya. Jadi waktu itu dolar 16.000, nggak ada yang yakin, tapi bisa 8.000. Cepat dan sangat cepat. Kenapa? Karena internasional percaya kepada kita, publik percaya. Jadi saya yakin dengan Mas Joshua tadi betul. Jadi gini loh, kata kuncinya kepercayaan itu tidak bisa instan, tapi bisa dipercepat. Nah untuk itulah, nomor satu bagaimana kita memastikan tata kelola bursa efek itu baik. Makanya caranya satu,
Caranya dua, satu diperbaiki orangnya, kedua ada namanya perbaikan kelembagaan dengan namanya lembaga pengawas tadi. Yang lainnya tinggal jalan. Menurut saya sih kita nggak usah ganti peraturan, undang-undang, kebijakan, nggak usah. Ini sekarang prakteknya dijalankan saja. Jadi hanya itu caranya. Dengan demikian internasional akan yakin, oh ternyata sungguh-sungguh. Jadi yang diperkuat oleh internasional adalah apa? Bukan jaminan apa-apa, kesungguhan. Nah, kenapa seperti itu? Itu adalah misalnya gini lah, ketika ini logika manusia, ketika Pak Joshua melamar cewek menjadi istrinya, yang apa kesungguhannya. Dan ini menjadi penting sehingga kita nggak usah terlalu jauh, nanti ada, maaf loh ya, saya tidak mengatakan antara kan berpengaruh dari situ. Berpengaruh tapi nggak signifikan. Dia injak berapa saja, tapi ketika nggak ada gambaran kesungguhan, ya nggak ada yang masuk juga. Dengan demikian, kata kunci nomor satu bukan antara beli, tidak. Kalau beli bolehlah dia saham-saham yang kuat ya, bukan saham yang kecil ya, karena itu berbahaya, apalagi duit asuransi public insurance ya, kayak Taspen dan BPJS macam-macam, hati-hati sekali itu. Tetapi yang kata kunci adalah nomor satu, kedepankan yang Pak Joshua katakan, tata kelola yang dapat dipercaya, sungguh-sungguh masuk dulu. Nah caranya gimana? Selama 3 bulan ke depan ini, 1 bulan kalau full ini terus bagaimana yang namanya CEO dari BI itu transparansi, cerita apa yang dikerjakan, apa terus, dan ini di publik ini, dan Kadin jangan lupa loh, Kadin itu kerja, Kadin nggak boleh hanya ambil untung, ikut kerja perbaiki dengan Apindo. Nah dengan demikian ada nanti yang namanya kelihatan, oh ternyata bekerja. Kedua, baru dan antara masuk. Nah masuknya terpilih, yang memang saham yang goreng-goreng itu ya sudahlah, kita udah garing gitu, lepaskan saja. Dan kemudian yang ketiga adalah ada mekanisme sanksi. Di mana perusahaan yang itu memang nakal, ada yang sanksi. Bayangkan ada perusahaan masuk, harganya katakan 100, waktu di pasar kedua, ternyata cuma 50. Itu kan jahat itu loh. Ini dihukum. Nah dengan ada hukuman ini orang jadi yakin bahwa this is serious. Gitu jadi itu prasyarat lain selain pengawasan. Nah tapi Bang Jo, kita juga pengen tahu sih sebetulnya market mana sih yang tidak dipercaya oleh MSCI sehingga investornya nih jadi pada keluar gitu Bang. Iya. Kalau kita ngelihat mungkin ada beberapa, sebenarnya India pun juga mengalami hal yang sama ya terkait dengan free float ini, dan juga jadi sebenarnya bukan Indonesia the only country gitu ya, ataupun negara berkembang yang diberikan teguran oleh MSCI ini gitu ya. Jadi sebenarnya ada India dan juga ya saya pikir juga mungkin China pun juga mungkin hampir sama gitu ya. Mungkin pernah mengalami juga free float yang mungkin belum 15%, tapi juga dia bisa melakukan reform dan pendalaman yang lebih cepat gitu ya. Artinya kembali lagi kalau saya melihat bahwa harapan dari MSCI ini tentunya menjadi kebaikan juga ya bagi pasar modal kita, dan juga tentunya tadi kita melihat bahwa di sini melihat bahwa tadi koordinasi dan juga OJK dan juga bursa pun juga sudah menunjukkan ya dalam kemarin ada pertemuan di bursa juga, di mana di situ disampaikan juga oleh pimpinan OJK dan juga bursa bahwa reform ini harus dipercepat, tadi 8 reform itu, dan juga tadi dalam pertemuan sore ini pun juga dengan MSCI klasifikasi sektornya pun juga udah diperinci lagi, lebih dalam lagi, lebih banyak lagi, sehingga lebih granular ya. Artinya transparansi itu memang harus penting sekali ya, harus terbuka seterang benerang mungkin gitu ya, sehingga kalau bagi investor asing tentu ini yang diharapkan ya, kalau setransparan mungkin berarti kan tidak ada yang ditutup-tutupi ya, likuiditasnya juga liquid ya, pasar saham kita liquid. Tentunya ini akan makin comfortable lagi buat investor asing. Jadi justru malah buat mendatangkan, mengattract investor asing lagi ke depannya. Jadi tentunya kembali lagi saya ngeliat bahwa ini suatu hal yang positif untuk membangun agar tadi reformasi bisa terjadi. Oke, poin-poin evaluasi tadi sudah kita bahas di 2 segmen ini. Nah berikutnya kita akan coba mencari rekomendasinya apa sih Bapak-Bapak untuk pasar modal Indonesia yang semakin baik tentunya. Usai jeda pemirsa, kami kembali hadir untuk Anda.